Pecah tangis diva Pinkan Mambo ketika melakukan aksi ngamen di pinggir jalan dan viral di sosial media. Ia bahkan terlihat duduk di atas aspal pinggir jalan sembari menjual suara merdunya, berharap pemberian rupiah dari para pengguna jalan yang lalu lalang. Sembari ngamen, Pinkan juga aktif live melalui berbagai sosial media mengundang simpati dari warganet. Terlihat pula sang suami Arya Khan yang tampak setia mendampingi Pinkan Mambo melakukan aksinya hingga menuai hujatan dari netizen. Tak hanya menjual suara, Pinkan juga seringkali menjual gorengan seperti pisang goreng, donat, dan peyek. Dr. Richard Lee sempat ditawarkan beberapa jajanan yang dijualnya, namun dengan harga fantastis hingga ratusan ribu rupiah. Namun, ironisnya Pinkan Mambo dan keluarganya tinggal di apartemen, bahkan sang suami baru membeli rumah di kawasan Tangerang seharga miliaran rupiah. Lantas, seperti apa aksi ngamen ala Pinkan Mambo hingga berurai air mata? Seperti apa pula rumah miliaran rupiah pembelian suami Pinkan serta apartemen tempat tinggal mereka yang seperti ditunjukkan secara eksklusif kepada tim intens investigasi baru-baru ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pinkan Mambo tampak berani bertarung demi bertahan hidup dengan terjun langsung ke jalanan untuk mengamen. Aksinya menjual suara sembari menghibur masyarakat dengan turun ke jalanan ibu kota yang panas terik bahkan viral di sosial media belakangan ini. Ia bahkan sempat terlihat duduk di atas aspal di pinggir jalan sembari menyanyi dan terlihat sedih. Hal itu menuai simpati masyarakat yang menontonnya dengan memberikan uang ala kadarnya. Pinkan seolah tidak mempedulikan statusnya sebagai penyanyi papan atas demi mencari nafkah yang halal. Pinkan juga sempat terlihat menangis di sela-sela kegiatannya. Entah merenungi betapa kerasnya perjuangannya dalam mencari uang untuk menghidupi keluarga di tengah kondisi saat ini. Seperti ini beberapa momen Pinkan Mambo bernyanyi di pinggir jalan. Halo Mbak Pinkan. Halo, semangat, semangat. Bisa beli sesuatu, bisa beli beras, ya Allah. Sungkem, ya Allah, Gusti Allah. Dikit sih butuh uangnya, tapi tetap butuh. Terus kebutuhan hidup. Jadi aku tuh masih menyiksa diriku lagi, masih. Aku udah terbiasa menyiksa diri aku sendiri, udah terbiasa. Ini udah di ujungnya aku menyiksa. Karena sebentar lagi hitungan bulan aku udah bebas. Nggak kerja juga nggak apa-apa. Karena aku punya usaha. Tapi susah jalaninnya. Dia kan sekarang dijuluki Diva Jalan. Diva Jalan dijulukinya sekarang. Jadi dia ngamen di jalan tadi barusan, abis itu dia pulang. Aksi Pinkan Mambo ngamen di triknya jalanan ini memang telah memicu pro dan kontra. Banyak yang merasa iba dan salut dengan kerja kerasnya. Tetapi seperti apa komentar netizen yang sempat menyaksikan langsung aksi Pinkan Mambo di jalanan? Ya biasa-biasa aja, saya juga lagi pengen lihat aja. Pengen lihat, nggak dikawal-kawal, enggak. Cuma lagi pengen agak, karena ada banyak kendaraan lah, saya pinggir-pinggir, saya bantu itu. Bantu pinggir. Bantu jalanin gitulah. Tapi Bapak posisinya kerjanya bagian apa? Saya di sub, cuma saya lagi off. Oh, waktu kemarin lagi off. Saya juga sambil nonton juga ngeliat. Nonton dia.
Tapi itu sempat bikin macet jalanan itu, ada yang komplain atau apa tuh Pak? Nggak ada yang komplain. Kagak, biasa aja, pada berhenti bentar pergi gitu aja. Sempet macet? Nggak ada macet. Nggak macet? Nggak. Tapi kayak maksudnya banyak yang ngeliat gitu ya? Orang pada nonton aja, warga pada nonton. Gitu. Ya lumayan sedikit terhibur lah buat hiburan sedikit di sini lah, hiburan Masyarakat. hibur masyarakat di sini. Apa ya? Kocak nggak? Kocak banget sih kalau menurut saya lah. Sekelas Dipa ya, turun gunung, bukan turun gunung lagi, turun ke aspal kayaknya sambil guling-guling begitu. Gak nyangka banget itu, kok bisa gitu ya, senekat itu, seberani itu gitu, maksudnya turun langsung ke jalan gitu ya. Wah, kagum banget sih. Seorang Dipa ya, yang udah gimana ya, malang melintang di dunia hiburan, rela mengorbankan harga dirinya sendiri kalau itu mah ya, buat mengenapkahi anak-anaknya paling ya gitu. Salut ya. Salut banget, nyari makan. Meski Pinkan Mambo seakan-akan adalah seorang pengamen jalanan tulen, namun dalam kehidupan kesehariannya, Pinkan sesungguhnya bukanlah sosok yang benar-benar hidup susah. Ini dibuktikan dengan tempat tinggalnya saja yang berada di sebuah apartemen mentereng. Dan secara eksklusif, kepada tim intens investigasi Pinkan pun menunjukkan kehidupannya di apartemen. Sementara saat berada di area dapur, Pinkan memperlihatkan donat buatannya, yang juga ia klaim menjadi salah satu sumber penghasilannya. Iya, karena aku adalah orang kaya. Orang kaya itu bukan, aku orang melarat, miskin. Tapi Tuhan aku yang membuat aku menjadi orang kaya. Bukan aku. Karena Tuhan aku dibuat jadi cukup dan selalu cukup. Nah, tapi aku orang miskin sebenarnya. Tapi karena Tuhan jadi kaya. Ini ada apartemen aku. Ini ruang tamu. Kita bakal beli rumah kan yang murah-murah aja. Yang 6M kita mau beli setengah lusin, 6 dulu. Ini adalah perabotan aku yang ini makeup gitu. Kalau pagi kan aku berangkat kerja gitu. Kerjanya kan ngantornya di jalanan, kantor aku di jalanan. Nih makeup. Mehong Kak? Enggak, biasa-biasa aja. Aku sekarang udah nggak beli yang mahal-mahal. Beda sama Pinkan dulu. Selain karena aku terlalu kaya, mungkin ya kadang-kadang juga aku seringan nggak punya uang juga. Tapi aku punya uang juga sih. Karena jadi ini murah-murah aja sih. Lengkap ya peralatan makeupnya ya? Ini makeup, ini juga makeup dalamnya. Oh, donat Pinkan Mambo. Donat viral, donat paling mahal di muka bumi, 2 juta. Iya, 2 juta donat kita. Donat orang kaya. Bikinnya di sini atau di mana? Di rumah donat. Rumah donat kan di lantai 22. Aku di lantai 28. Kepada tim intens investigasi baru-baru ini, Pinkan yang pernah tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat ini selama 3 tahun kemudian menunjukkan kepiawaiannya dalam memasak mie instan setengah yang disebutnya makanan orang kaya tanpa tambahan sayuran maupun telur. Inilah realiti masak mie instan makanan orang kaya ala Pinkan Mambo di apartemennya. Iya, mie ini makanan orang kaya. Ini kita rebus dulu. Jadi kalau masak gini ya Mbak, nggak ada sayur-sayuran, nggak pakai sayur-sayuran? Nggak ada lah, kita kayak orang susah aja. Nggak ada sayur. Karena kita cemplungin duit aja, kocak-kocak. Kunyah nggak? Nggak dikunyah ya? Nggak pakai saus. Ini hanya donat untuk ini apa? Makanan lain juga gitu? Iya, makanannya juga gitu. Nasi juga gitu, nggak pernah dikunyah. Aku juga baru sadar kalau aku makan nggak dikunyah. Seharusnya kan harus dikunyah, kasihan lambungnya. Iya.
Bahkan ada hitungannya sampai 32. Iya. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan itu Bu. Gak ada sih. Di sisi lain, Arya Khan suami Pinkan Mambo tunjukkan rumah mewahnya seharga miliaran rupiah di Tangerang secara eksklusif kepada tim intens investigasi. Lantas, seperti apa kemewahan bagian dalam rumah suami Pinkan ini? Dan benarkah ia berencana membeli beberapa rumah di kawasan BSD? Aksi ngamen di jalanan ala Pinkan Mambo tentu saja penuh ironi ketika melihat kenyataan bahwa sang suami Arya Khan baru saja membeli rumah mewah. Kali ini Arya Khan menunjukkan rumahnya singgahnya di Sepatan Tangerang secara eksklusif kepada tim intens investigasi. Yang mengejutkan lagi adalah ketika mendengar pernyataan Arya Khan bahwa ia berencana membeli beberapa rumah di BSD dengan nilai fantastis kisaran 4 miliar, 6 miliar, hingga target 30 miliar. Kita lagi ada di lokasinya Sepatan, kampung aku di Tangerang Sepatan, arah Jalan Raya Mau. Kita ini mau beli punya rumah mau 2, di Sepatan 1, di BSD 1. Terus kita mau beli yang di BSD sekitar yang 30 miliar atau yang 40 miliar. Tapi rencananya yang 4 miliar dulu deh gitu, atau yang 6 miliar gitu. Rencana kita mau beli berdua di sana gitu. Doain aja supaya kita kekumpul uangnya. Jadi ini mah rumah ya buat singgahan aja kalau nanti rumah kita berdua sekeluarga sama Pinkan. Kemarin juga Lebaran mereka pada datang ke sini. Pinkan anak-anaknya pada nginep di sini. Nah kemarin tuh kita sempat survei, ada rumah di BSD yang menurut dia suka, kayak ada kolam renangnya, baru masuk langsung ada kolam renang gitu, bagus. Itu sekitar harga 6 miliaran gitu. Jadi ya aku ya kalau aku omsetnya banyak, ya kita berdua gitu. Arya Khan lalu menunjukkan bagian dalam rumah miliaran rupiah miliknya, dari kitchen set, kamar anak dengan konsep kasur tingkat, hingga kamar mandi transparan dengan dilengkapi cermin besar untuk tempat yang oleh keduanya dinamai bercermin nasib, semuanya berkelas. Arya juga mengaku lebih nyaman di kampung Sepatan Tangerang karena keduanya bisa bebas menuangkan ide-ide kreatif dalam membuat konten. Sedangkan ketika tinggal di BSD mereka merasa terbatasi, bahkan pernah diusir security saat mencoba ngamen untuk keperluan ngonten. Kita masuk ke kediaman aku di Sepatan. Iya ini dapurnya, ini kitchen setnya. Semua perabotannya nggak banyak, cuman tesi. Iya sendok. Ini kamar kosong. Ini kamar mandi. Sebenarnya ini kamar mandi buat orang bawah, kamar mandi bawah. Cuman kayak gini doang sih. Tuh, ini kamar mandi buat anak-anak atau buat di bawah. Ini kamar anak-anak kecil. Jadi rencananya kalau mau bikin 4 kasur biar tingkat-tingkatan. Jadi kalau mereka tidur di sini lagi pengen nginep di sini, jadi ada 2 kasur. 2 lantai ya Bang? 2 lantai doang. Ini ruang tamu. Tuh ini kamar mandi. Aku kan udah biasa di sini, ya kan? Aku lebih nyaman biasanya di sini kan, kerjanya juga gitu kan. Kalau di BSD, aku ini susah beradaptasi. Kayak kita mau challenge, mau apa di BSD, itu kita harus ada izin mas. Nggak sembarangan. Kita pernah loh ngamen di BSD, diusir langsung sama Sarkamin, Semeriti. Apa tuh yang itu? Security. Iya, security. Arya Khan sendiri menanggapi santai atas hujatan pedas netizen. Ia menegaskan bahwa Pinkan istrinya adalah wanita mandiri yang tidak mau diatur oleh siapapun, bahkan oleh dirinya selaku suami. Dan aksi ngamen di jalanan yang dilakoni adalah bagian dari challenge kreatif mereka. Kemarin aku sempat nemenin dia gitu kan. Sempat aku dihujat, aku sempat dibully gara-gara dibilang suami
biarin istrinya kepanasan, ngamen gitu kan. Sebenarnya dia itu tipikal wanita yang inilah gua. Jadi lu nggak usah ngatur gua. Gua mau kayak gimana itu gua. Jadi nggak usah malu. Jadi sebelum dia ngamen di jalan itu dulu emang dia udah pernah sebelum kenal aku. Pinkan Mambo sebelumnya terungkap menjual donat, peyek, dan pisang goreng dengan harga fantastis kepada sahabatnya Dr. Richard Lee. Lantas, apa yang membuat harga pisang goreng, donat, dan peyek buatan Pinkan harganya sampai ratusan ribu rupiah? Pinkan Mambo dan sang suami Arya Han sebelumnya menjual donat, peyek, dan pisang goreng racikannya dengan harga fantastis kepada sahabatnya Dr. Richard Lee. Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Dr. Richard Lee saat bicara kepada awak media bersama Pinkan Mambo, terungkap bahwa Pinkan menjual donat buatannya seharga 200.000 per biji, sedangkan pisang goreng dan peyek dijual kepada Dr. Richard Lee senilai Rp150.000. Tadi sebelum kesini kan janjiannya dia mau live bareng. Terus dia ngechat, sorry masih ada cari kesempatan. Dok, mau nggak dok beli donat? Dok, ini bukan Satunya 200.000. Buset, satu biji 200.000 gue bilang. Ini donat apa sih satu biji 200.000? Sama dia bilang ini pisang goreng harganya berapa ya? 150. Sama peyek juga 150. Gue bilang. Sama udah kan aku kesini kan, itu peyek aku belum laku, jadi siapa tahu dokter mau. Dokter orang baik. Karena dokter kan setiap kali makan belum tentu enak. Aku kasih makanan yang enak. Kali-kali dok ngerasain yang agak lain. Soalnya kan pembeli pinggang itu sultan. Dokter kan orang kaya cocok. Terus berapa dok harganya? Jadi aku beli satu donat, itu pun juga karena ditodong dia. Satu pisang, sama satu lagi peyek dikasih. Kamu nggak bisa kasih aja kah karena kita temenan gitu? Oh nggak bisa, duit is duit. Iya Gak ada harga temen ya berarti ya? Gak ada teman, harga teman. Terus dia minta transfer dulu dia baru mau datang. Baru keluar ini semuanya kalau sudah ditransfer semua di sini. Tapi dia hebatnya itu kalau GC dia. Jadi kita nggak butuh cash kayak gimana, tapi kita GC. Yang GC lebih enak, tahan lama. Ini. Kita gini, dok transfer dulu dok 10 juta. Buat apaan Pinkan? Ya buat acara apa? Langsung cepat dia orangnya. Aku tuh transfer itu bukan karena transaksi, karena teman. Iya. Tapi dia nggak mandang gue teman sama sekali. Pokoknya transfer dulu dok, baru kita donatnya kita bawa. Iya. Buset orang ini. Nggak ada unik ya, baru ada yang kayak Baru gini satu ya. Gue capek lah, gue kesini uang tuh gak ada saudaranya guys. Kalau misalnya uang itu gak ada saudaranya. Kalau kita bawa, kalau nggak laku ya gue tuh jual di teras. Kan lu katanya Arya, donat gue pada di teras kan. Terlantar gara gue ke rumah Dr. Richard. Itu belum laku. Tapi kenapa akhirnya oke deh mau deh karena BU tadi? Hah? Tadi kan di setengah. Ya kan aku bilang udah harga yang dokter tawarin aja, kan kita nggak deal tuh harga awal. Terus kita udah harga dokter aja, aku lagi BU lah transfer dulu lah gitu. Tapi lah nggak terlalu butuh podcast. Ya udahlah transfer dulu aja, nanti mau dipakai buat apa kayak gitu kan. Terus kata dokter, ya udah gue tolongin kan. Ih baik banget kamu ya Allah, anak siapa sih cowok baik banget sih. Ih gemes deh. Sebenarnya niatnya sedekah. Ya, sedekah. Dia mau orang baik sumpah, orang baik dia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.